Melanjutkan part sebelumnya, di video ini banyak sekali percakapan penting, pengennya sih disingkat, tapi ya karena percakapan penting jadinya tolong dimaafkan, karena ada kata berkata dan menjawab. Oke, sebelum itu silahkan subscribe dan like. Channel ini akan memberikan kalian seputar alur cerita anime maupun light novel dan manga. Kini kita akan diperlihatkan dari sudut pandang Ronan. Seperti yang kita tahu di video sebelumnya, Ronan dan kawan-kawan. Yang penasaran dengan kawan-kawan, kalian bisa cek video sebelumnya. Ronan dan kawan-kawan tiba di labirin besar Ero dan disambut oleh Wrath bersama Ratu Teratek. Singkat cerita, mereka tiba di lantai paling dasar labirin besar Ero. Bagi manusia, ini merupakan sejarah pertama manusia masuk ke lantai dasar labirin besar Ero. Setiba di sana, Ronan DKK langsung disambut dengan ramah oleh Raja Iblis Ariel yang sedang duduk di singgasananya yang terbuat dari benang laba-laba. Di situ, Ronan melihat Phil, yang dimana pada peperangan besar Iblis melawan Elf, Ronan dan Phil bertarung bersama, dan kali ini mereka harus berhadapan sebagai musuh. Ariel berkata kepada Ronan, "Apakah kamu ada urusan dengan anakku?" Ronan menjawab, "Tidak." Sudah pasti bahwa Ariel tidak tahu tentang mereka berdua. Sementara itu, Balto yang ikut partisipasi dalam misi kali ini, ia bertanya kepada Ariel mengenai kaum iblis apakah dianggap oleh Ariel atau tidak. Ariel menjawab bahwa baginya saat ini kaum iblis tidaklah penting. Jawaban dari Ariel didengar langsung oleh Balto, dan kini Balto sudah mengetahui niat asli dari Raja Iblis Ariel. Ariel berkata, "Aku tidak ada perasaan dengan kaum iblis dari awal, tapi kalian semua sudah membantuku. Terima kasih." Balto hanya bisa tersenyum setelah mendengar perkataan dari Ariel. Untuk beberapa alasan, Ariel meminta pada Partisun agar menyerahkan pedang pahlawan. Of course, Ariel juga akan menyerahkan pedang Raja Iblisnya. Itu dilakukan sebagai bentuk agar tidak ada yang mengkhianati satu sama lain saat berada di dalam sistem. Ariel berkata ketika Sun mengeluarkan pedangnya, "Tidak apa-apa, bagiku meskipun kau punya pedang pahlawan, aku bisa membunuh kalian semua dengan mudah." Ariel berkata seperti itu selain Sun, agar mereka tidak melakukan hal ceroboh seperti mengkhianati dirinya. Kemudian Ariel duduk di kursi dan 4 laba boneka menggendong Ariel. Singkat cerita, Ariel membawa Ronan DKK pergi menuju sistem. Setiba di sana, Ariel membuka pintu dengan lingkaran sihir yang tidak diketahui oleh Ronan. Setelah pintu terbuka, mereka semua akhirnya melihat sosok yang sering mereka dengar ketika naik level, yaitu Dewi Sariel. Dustin langsung berlutut di hadapan Dewi Sariel. Lalu dilanjutkan dengan Ronan DKK dan Partisun. Disinilah kebenaran terungkap. Ronan mengetahui alasan mengapa Raja Iblis Ariel sangat murka akibat ulah manusia. Bahwa sang ibu, Raja Iblis Ariel, telah dijadikan tumbal demi kelangsungan dunia isekai. Pada momen ini, Ronan diminta agar melakukan teleportasi ke tempat D. Ia lakukan persis seperti ketika mencari Sun yang berada di pulau terpencil dengan objeknya yaitu Faye. Ronan mendekati Dewi Sariel dengan penuh kata maaf kepada Ariel. Ia lalu memegangnya. Pada saat sedang konsentrasi penuh di pandangan Ronan, ia hanya melihat pemandangan gelap gulita yang tidak ada satupun cahaya. Ia terus menelusuri kegelapan itu hingga akhirnya ia melihat sosok wanita paling cantik di dunia. Scene berpindah pada Faye atau Shinohara. Akhirnya kan kita akan diperlihatkan masa lalu dari Shinohara, yang merupakan pembuli Wakabahiro saat berada di bumi. Sebelum itu, Shinohara adalah gadis muda cantik yang sangat baik pada waktu sekolah SMP. Di sekolah itu ada sosok senpai yang ia sukai. Shinohara tahu bahwa nilai akademiknya sangatlah rendah. Oleh sebab itu, demi mengejar senpai, ia belajar dengan sekuat tenaga agar bisa masuk satu SMA dengannya. Alhasil, Shinohara berhasil masuk satu sekolahan dengan senpai. Seperti saat SMP, Shinohara masih menyukai senpainya, tapi ia tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Akan tetapi, semua hal itu berubah dalam sekejap.
di mana teman kelas Shinohara terdapat wanita paling cantik di dunia. Wajarlah namanya juga dewa, yaitu Wakaba Hiro. Semua anak laki-laki, terutama senpai yang disukai Shinohara, mulai menjadi stalker Wakaba Hiro. Jadi gini, senpai stalker Wakaba Hiro dan Shinohara stalker senpai. Alhasil Shinohara sangat patah hati. Ia sudah berjuang sekuat tenaga, tapi si senpai malah tertarik dengan kilauan berlian lainnya. Kita kembali ke waktu saat ini. Mereka semua telah bertemu dengan Wakaba Hiro yang asli. Di sini Shinohara atau Faye akhirnya mengetahui sosok Wakaba Hiro yang sebenarnya, yaitu dewa. Raja Iblis Ariel langsung memperkenalkan dirinya. Sebelumnya mohon maaf, saya Ariel. Wakaba menjawab, aku sudah tahu banyak tentangmu. Oke, sebelum itu mari kita kenalan satu sama lain. Saya adalah Di. High-Range yang baru pertama kali melihat sosok Di sama persis dengan Shiraori, akhirnya ia berkata bahwa Dewa Di menyamar dan ikut partisipasi menjadi murid reinkarnasi. Di menjawab, itu benar. Awalnya ada serangan sihir yang mengarah ke Guli, tapi karena Dewi Sariel, serangan itu mengarah kepadaku yang ada di bumi. Kebenaran telah terungkap, khususnya Faye yang sangat marah dan ingin memukul Di, tapi berhasil dihentikan oleh Sun. Faye sudah terbiasa saat di bumi, karena ia sering mendapat hukuman dari gurunya, akibat iri dan membuli Wakaba Hiro. Wajar kau ingin memukulku, tapi aku sudah membayar utangku. Kalian semua yang mati tanpa sengaja sudah kuhidupkan lagi di dunia isekai dan kuberi keterampilan khusus atau skill. Apakah itu masih belum cukup? Hugo berkata, bukankah kita semua tidak harus mati? Kau bisa menghentikan itu, bukan? Wakaba menjawab, itu benar, tapi aku tidak ada hak untuk melakukan hal itu. Aku tidak ada niat ingin membunuh kalian. Terlebih lagi, dunia isekai sedang terancam. Jadinya aku ingin melakukan percobaan. Apakah dunia isekai akan menjadi lebih baik ketika kedatangan reinkarnasi dari dunia lain? Sun bertanya, apa tujuan itu semua? Wakaba menjawab, tidak ada hal khusus. Aku menciptakan sistem atas permintaan dari Dewa Hitam. Aku juga memasukkan hobiku, yaitu ingin tahu apakah ada kelinci percobaan dari reinkarnasi yang bisa menjadi dewa. Di sini akhirnya terungkap tujuan sebenarnya Di melakukan reinkarnasi kepada teman-teman kelasnya, selain merasa bersalah. Di ingin tahu apakah di antara teman-teman kelasnya ada yang bisa menjadi dewa setelah mendapat skill. Semua yang mendengar jawaban dari Di membuat mereka terdiam dan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Begitupun dengan Ariel yang hanya bisa berkata bahwa ia merasa iri kepada Di. Di juga sangat antusias kepada Potimas dan Ariel yang kemungkinan akan menjadi dewa, tapi hasilnya adalah Shiraori yang menjadi dewa. Di sini Di menjelaskan sosok sebenarnya Shiraori, yaitu Wakaba palsu. Di berkata bahwa Shiraori adalah jiwa laba-laba yang disengaja ia masukkan jiwanya sendiri. Bagi yang lupa, jadi Shiraori adalah laba-laba dengan jiwa Wakaba Hiro. Sun dan teman kelas lainnya sangat kebingungan dengan maksud perkataan dari Di. Di sekali lagi menjelaskan bahwa Shiraori adalah laba-laba biasa yang diganti jiwanya dengan jiwa Wakaba Hiro, agar Wakaba Hiro juga ikut bereinkarnasi seperti yang lainnya. Awalnya Di tidak terlalu peduli dengan Shiraori, yang besar kemungkinan akan mati, tapi setelah beberapa waktu berlalu, Shiraori bergerak dengan niat tersendiri dan menghasilkan sosok dewa baru. Setelah menjelaskan kebenaran, Di bertanya kepada Dustin mengenai pidatonya, yaitu ingin mengorbankan dewa yang dimaksud adalah Dewi Sariel, Dewa Putih, dan Dewa Hitam demi kelangsungan umat manusia dan dunia isekai. Di sisi lain, Yuri yang sangat taat dengan ajaran agama firman Tuhan, ia saat ini mulai meragukan niat dari ajaran tersebut. Tanpa basa-basi, Yuri langsung menembakkan sihir ke arah Dustin dari belakang. Beruntung, Dustin bisa diselamatkan berkat Sun yang berhasil menahan sihir tersebut. Seperti yang kita tahu, agama firman Tuhan mengajarkan agar selalu berdoa, dan ketika naik level, mereka mendengar suara sistem yang mereka sebut adalah dewa atau Tuhan bagi mereka. Tapi dewa ini adalah Dewi Sariel yang dimana saat di anime
ada peperangan antara agama firman Tuhan melawan agama Dewi Sariela. Jadi sebenarnya kedua ajaran tersebut berpusat pada satu dewi, yaitu Sariel. Itulah sebabnya Yuri ingin membunuh Dustin, karena telah mencoba melakukan dosa besar dengan mengorbankan Dewi Sariel. Semua yang ada di sana mulai risih, namun dia melihat hal itu, ia tidak terlalu peduli. Dia berkata, rencana Dustin tidak akan bisa memenuhi energi MA di dunia isekai. Meskipun Dewa Hitam menang, hal itu tidak akan terpenuhi. Maka dari itu, aku akan tetap menghilangkan setengah manusia. Itu merupakan hukuman yang harus mereka bayar. Dustin yang mendengar perkataan dari Di mulai putus asa dan berlutut. Sementara itu, Sun yang telah mendengar penjelasan dari Di barusan, Sun berkata kepada Di, yaitu, apakah tidak ada jalan lain? Kamu pasti bisa melakukan sesuatu. Di menjawab, tentu saja aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Kau ingin tawar-menawar denganku? Kalau begitu, apa yang bisa kau bayar untukku? Di memberitahukan kepada semuanya bahwa Dewa Hitam telah memberikan dunia isekai dan Dewi Sariel kepada Di, sehingga Di bebas melakukan apa saja terhadap dunia isekai. Di berkata lagi kepada Sun, jadi apa tawaranmu? Sun menjawab, apapun itu. Di bertanya, kalau begitu temanmu, keluargamu? Sun menjawab, tidak, tapi aku akan menawarkan diriku demi separuh umat manusia. Ariel menjawab, tetap saja Yamada Kun, kau bukan orang dari dunia ini. Aku sudah menunggu momen ini. Manusia di dunia isekai sudah melupakan Dewi Sariel dan tidak mengingat jasanya, sehingga harus dilakukan pemusnahan setengah umat manusia. Sophia berkata, kalau kau sudah siap Sun, kami berdua siap melakukan itu kepadamu. Perdebatan mereka semua akhirnya dihentikan oleh Di dengan menjawab tidak atas tawaran dari Sun. Semua yang ada di sana mulai putus asa, khususnya dari parti Sun DKK. Akan tetapi, Di berdiri dari kursi singgasananya. Lalu ia berkata, kalian semua sudah menjadi tontonan menarik. Mulai dari Raja Iblis Ariel, pahlawan Julius jadi pahlawan paling bijak, Dustin, Agner, Balto, dan kalian semua reinkarnasi sudah mempertunjukkan sesuatu menarik kepadaku. Kalau begitu, aku beri kesempatan. Sun DKK yang tadinya mulai menunjukkan putus asa, tapi seketika mereka semua bangkit dari putus asa. Dia melihat momen itu berkata, aku beri bonus kepada kalian semua. Aku akan menuruti semua perkataan kalian jika kalian bisa menang melawanku. Tidak perlu khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Faye yang pada awalnya merasakan intimidasi dari Wakabahiro saat di bumi dalam segi kecantikan. Tapi ketika bertemu Shiraori, ia tidak merasakan hal itu. Namun saat ini ia merasakan aura itu kembali lagi. Sun berkata, tidak ada jalan lain selain bertarung ya. Semuanya kita harus bertarung. Sun mengeluarkan pedang pahlawannya. Sementara parti Sun bersiap bertarung, Ariel bertanya kepada Di tentang seberapa penting menyelamatkan dunia. Tentu saja Di memberikan solusi mengenai Dewi Sariel yang besar kemungkinan akan diberi perpanjangan hidup. Ariel yang mendengar jawaban itu akhirnya ia berdiri dari kursinya dan berkata, kalau begitu kita juga harus bertarung. Pertempuran Di melawan parti Ariel dan parti Sun dimulai. Namanya juga dewa dilawan. Emangnya Kratos yang bisa membunuh dewa? Ariel sih tidak ada jalan lain karena Dewi Sariel akan diberi perpanjangan hidup. Besar kemungkinan akan lepas dari sistem. Mungkin ini cuma pendapat saja. Sedangkan Sun, ia bertarung karena putus asa. Karena ia tidak mau mengorbankan setengah populasi manusia meskipun nyawanya terancam. Kita kembali ke pertempuran. Belum ada sedetik, Sun tiba-tiba didorong oleh High Range yang berada di sampingnya. Peristiwa itu membuat tubuh High Range bolong seperti donat. High Range akhirnya die. Di sisi lain, Wakaba berkata sambil melambaikan tangan, hei, seharusnya kau menjaga dirimu sendiri, jangan malah mengorbankan diri sendiri. Di berkata lagi, oh ya, saat ini aku sudah menyesuaikan dengan kalian semua.
statiku saat ini 150.000. Mungkin itu sudah cukup. Keputusasaan menimpa pada mereka semua. Oke kan, mungkin segini aja. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.